Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin imbau warga hati-hati potensi pohon tumbang. Pemerintah kota tarik kendaraan lama untuk efisiensi anggaran. Sebanyak 96 pelajar ditetapkan sebagai teladan disiplin dan taat aturan. Cuaca ekstrim yang sedang melanda kota Banjarmasin menimbulkan kekhawatiran akan potensi pohon tumbang. Pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi angin kencang dan badai. Peringatan ini disampaikan setelah BMKG merilis potensi angin kencang pada masa peralihan musim. Kondisi tersebut dapat memicu pohon tumbang di sejumlah titik kota, termasuk wilayah yang masih banyak lahan terbuka. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemangkasan dan penurunan ketinggian sejumlah pohon yang dinilai rawan tumbang. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemangkasan dan penurunan ketinggian sejumlah pohon yang dinilai rawan tumbang. Fokus penanganan dilakukan di kawasan Sungai Andai dan wilayah timur Banjarmasin. Terkait dengan ada perubahan cuaca ya saat ini, mana berdasarkan rilis BMKG kita ada potensi angin kencang dan badai gitu beberapa hari terakhir, dan kami dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya melakukan peradaan pohon-pohon beberapa titik yang dianggap berpotensi terjadi tumbang, walaupun memang ada terjadi juga beberapa titik karena memang agak lapuk, sudah lapuk pohonnya. Selain pemangkasan, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga mengganti pohon-pohon yang sudah tua dan lapuk akibat usia serta cuaca. Hal ini dilakukan untuk keselamatan warga. Warga pun diimbau menghindari berteduh di bawah pohon besar maupun papan reklame saat hujan deras atau angin kencang. Risiko tumbang meningkat cukup signifikan pada kondisi tersebut. Dinas Lingkungan Hidup berharap imbauan ini dapat dipatuhi demi keselamatan bersama, seiring upaya pemerintah menjaga ruang hijau tetap aman bagi masyarakat. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengambil langkah tegas dalam upaya efisiensi penggunaan kendaraan dinas. Seluruh mobil operasional milik Kepala SKPD ditarik dan dikembalikan ke pemerintah kota sesuai instruksi langsung Wali Kota Banjarmasin. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan beban biaya perawatan, pajak hingga asuransi kendaraan dinas yang dinilai cukup besar setiap tahunnya. Kepala Bagian Umum Sedda Kota Banjarmasin melalui Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Ahmad Jazuli menjelaskan bahwa total ada 36 unit mobil operasional yang ditarik. Meski sebagian besar sudah diserahkan, beberapa unit lainnya masih dalam proses pengembalian dan terus diingatkan. Kendaraan yang ditarik umumnya sudah melewati masa pakai dan nantinya akan diajukan ke bidang aset untuk proses lelang. Sementara itu, sistem operasional harian Kepala SKPD akan diganti menggunakan mekanisme sewa kendaraan dinas yang dinilai lebih efisien dan fleksibel. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam penataan aset daerah agar lebih tertib, transparan, dan tidak membebani keuangan daerah. Ya, ini memang instruksi dari Pak Wali untuk mengumpulkan semua mobil-mobil yang tahunnya agak lama sudah. Jadi ini merupakan, kata beliau, kegiatan untuk sebagian dari pada efisiensi. Jadi mobil-mobil Kepala SKPD yang kita kumpulkan di sini ini merupakan operasional. Jadi mobil-mobil Kepala SKPD itu kita gantikan dengan sistem sewa. Salah satu staf kecamatan yang telah mengembalikan mobil operasional menyebut pengembalian dilakukan sesuai arahan pimpinan dan selama ini kendaraan digunakan untuk kebutuhan operasional harian.
Fudail dan Fidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Proyek pembangunan drainase bernilai ratusan juta rupiah di Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara menuai keluhan warga. Pekerjaan disebut kurang memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan, terutama akibat minimnya rambu peringatan di lokasi. Di lokasi proyek, kondisi jalan tampak menyempit karena adanya galian. Warga menilai tidak banyak rambu yang dipasang untuk memperingatkan pengendara. Terlebih pada malam hari, pencahayaan di sekitar area proyek sangat minim sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Membahayakannya bagi warga. Ya, membahayakan ya. Membahayakan lah. Soalnya kan seharusnya di depan situ ada pelang nama kan, pelan-pelan jalan ada perbaikan got apa, jadi kan orang tahu kan. Hampir berapa kali itu mobil kemarin tuh prosokim lah mobil situ lah, mobil ini apa, expander di depan sebelah masuk. Oh, sempat ada itu prosok mobil iya. lah. Untung ada orang-orang yang bantuin. Selain itu, arus lalu lintas kerap tersendat dan memicu kemacetan panjang pada jam sibuk. Warga pun berharap pihak pelaksana maupun dinas terkait segera melakukan perbaikan sistem pengamanan. Menanggapi hal ini, Dinas PUPR Kota Banjarmasin mengaku telah menerima laporan warga dan berjanji melakukan evaluasi serta penambahan rambu peringatan. Terima kasih mungkin masukan dari masyarakat bahwa pekerjaan drainase jalan ini memang pasti akan mengganggu ya, pasti akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Tapi untuk sementara, untuk kedepannya memang diutamakan itu untuk bisa menampung sementara limpasan air permukaan seperti air hujan maupun pada saat pasang. Ya, jadi kalau misalnya pada saat pelaksanaannya ada terganggu, kurangnya rambu-rambu, mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh Ibu Kepala Bidang untuk bisa menginstruksikan di lokasi-lokasi kegiatan drainase. Proyek drainase sepanjang sekitar 200 meter ini ditujukan untuk mengatasi genangan air dan memperlancar sistem drainase kota. PUPR menegaskan keselamatan warga harus tetap dijaga selama pekerjaan berlangsung. Pemerintah kota berharap pembangunan dapat berjalan seimbang antara kebutuhan infrastruktur dan kenyamanan masyarakat. Fudail dan Fidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin imbau warga hati-hati potensi pohon tumbang. Pemerintah kota tarik kendaraan lama untuk efisiensi anggaran. Sebanyak 96 pelajar ditetapkan sebagai teladan disiplin dan taat aturan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengisi jabatan Eselon 2 yang sempat lowong dengan melantik 2 pejabat muda di lingkungan pemerintah kota. Pelantikan digelar di Balai Kota Banjarmasin dan dipimpin langsung Wali Kota. Pelantikan berlangsung pada Senin siang di Balai Kota Banjarmasin. Rian Utama resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sementara itu, Ibnu Sabil dipercaya memimpin Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menegaskan pelantikan ini dilakukan sebagai langkah penyegaran birokrasi sekaligus memperkuat kinerja layanan publik. Kita berharap amanah yang diberikan ini benar-benar
benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan kita sebagai pimpinan yakin dan percaya bahwa bulan pertama yang hari ini yang sudah lama kosong diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas dan orang yang memiliki inovasi untuk memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depannya. Pemerintah kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun sumber daya manusia unggul serta memperkuat identitas Banjarmasin sebagai kota sungai dan budaya. Sementara itu, pejabat yang dilantik menyatakan siap menjalankan amanah dan menegaskan komitmen mempercepat program prioritas daerah. Selama masa PLT pun sudah menyesuaikan program dengan visi dan misi pemerintah Kota Banjarmasin. Misi Wali Kota Banjarmasin menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Ada 3 hal yang ditekankan, yaitu pembenahan infrastruktur secara menyeluruh, tidak parsial lagi, perbaikan infrastruktur. Kemudian kedua terkait dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga adalah terkait dengan menjaga dan meningkatkan standar kompetensi lulusan siswa di Kota Banjarmasin. Kalau yang guru tadi itu apa peningkatannya? Contohnya? Yang guru yang pertama adalah pendidikan profesi guru, karena kan masih sebagian besar kita masih belum sertifikasi. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk fasilitasi terkait dengan dengan pendidikan profesi gurunya, baik dalam bekerja sama dengan beberapa universitas, kemudian dengan lembaga pendidikan lain. Tentunya amanah ini akan semaksimal mungkin saya akan laksanakan, khususnya di dalam pencapaian visi dan misi Bapak Wali Kota Banjarmasin dan Ibu Wakil Wali Kota Banjarmasin, yaitu mewujudkan Banjarmasin maju dan sejahtera. Nah, program-program yang memang di dinas disebut Porapar ini memang ada 5 bidang yang memang harus kita progres, kita jalankan. Tahap-tahap ini memang di pertama-tama yang pasti yang saya lakukan adalah akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan seluruh kabit-kabit dan jajaran saya di bawah. Kita akan mempersiapkan tentunya kegiatan di 2026, karena di November ini adalah masa di mana kita penyusunan anggaran fluktuasi untuk kegiatan di 2026 nanti. Dengan pelantikan ini, pemerintah kota Banjarmasin berharap kinerja organisasi semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan layanan masyarakat. Pemerintah kota menargetkan kedua pejabat baru ini langsung tancap gas menjalankan program prioritas. Fudail dan Alfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pambandarmasi sebagai perusahaan pengelola air bersih di kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pambandarmasi mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini.
melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin imbau warga hati-hati potensi pohon tumbang. Pemerintah kota tarik kendaraan lama untuk efisiensi anggaran. Sebanyak 96 pelajar ditetapkan sebagai teladan disiplin dan taat aturan. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi mengukuhkan 96 Duta Peraturan Daerah atau Duta Perda tahun 2025. Pengukuhan berlangsung di Ballroom HBI dan dihadiri langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Para Duta Perda ini berasal dari perwakilan siswa SMP dan SMA sekota Banjarmasin. Mereka diharapkan menjadi pelopor kedisiplinan dan taat aturan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi kepada Satpol PP yang menggagas program edukasi hukum sejak dini di lingkungan pelajar. Kita berharap dengan lahirnya Duta Perda ini bisa menjadikan tauladan, ya, menjadikan sebagai contoh bagi siswa di sekolahnya masing-masing. Karena jabatan ini penting, diberi penghargaan ini, anugerahan ini dia juga tambah luar biasa ya. Nah, harapan kita ini dan pemerintah berkomitmen terus untuk bisa nantinya ke depan juga ini adalah menjadi suatu visi dan misi pemimpin daerah untuk menciptakan generasi penerus yang berkarakter, menciptakan generasi yang cerdas, yang sehat, dan yang pasti mereka-mereka ini adalah menjadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Program Duta Perda ini bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan ketertiban sebagai karakter generasi muda. Pemerintah berharap pembinaan sejak usia sekolah mampu menciptakan kultur kota yang lebih tertib dan berbudaya. Sementara itu, Satpol PP Kota Banjarmasin menyebut program ini terus berkembang dan kini menjangkau lebih banyak sekolah termasuk tingkat SMA. Dengan pengukuhan ini, pemerintah kota berharap para Duta Perda dapat menjadi contoh nyata dalam membangun karakter pelajar yang taat aturan dan menjunjung etika di lingkungan sekolah. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan program ini terus berlanjut sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang tertib, aman, dan berbudaya. Fudail dan Nufsidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar.
Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.